Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Ahmad Musafa di channel Mas Bos 1486. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang mikrotik. Apa itu mikrotik? Yuk kita simak materinya hari ini. Sebelum saya lanjutkan ke materi mikrotik, jangan lupa dukung terus channel ini agar terus berkembang dan bermanfaat dengan cara diklik subscribe. Oke, mikrotik merupakan vendor software dan hardware. Mikrotik itu adalah sebuah perusahaan kecil yang bertempat di Riga, Latvia, Eropa Utara. Perusahaan kecil namun sudah mulai menembus ke belahan dunia, termasuk pada kali ini saya bisa menggunakan mikrotik karena memang moto dari mikrotik routing the world. Jadi mikrotik itu menyediakan hardware dan software. Ketika kita membeli hardware dari mikrotik, secara langsung kita juga akan mendapatkan softwarenya, karena kita kalau membeli routernya, hardwarenya, otomatis di dalamnya sudah ada softwarenya. Kali ini saya menggunakan router boot RB951 UI2HND. Di sini terdapat 5 interface, 5 port. Untuk port 1 saya hubungkan ke modem menggunakan kabel. Kemudian untuk port 2 saya hubungkan ke laptop juga dengan menggunakan kabel UTP. Produknya dari mikrotik ada router boot dan router OS. Kalau kita beli router boot, otomatis akan mendapat router OS. Tetapi kalau kita mendownload router OS-nya, kita belum tentu dapat router boot-nya. Jadi router OS-nya dari mikrotik ini bersifat open source. Kita bisa mendownloadnya di mikrotik.com. Di sini ada software, sudah ada macam-macamnya router OS-nya, tergantung kita mau menggunakan yang mana. Kalau router boot kita bisa beli di toko-toko online, kalau di offline masih agak sulit ya. Ada tapi nggak banyak, kita bisa browsing. Kita klik belanja. Di sini banyak sekali yang menyediakan router boot. Harga yang paling murah kisaran 300-an ini sudah dapat mikrotik 941, dan ini juga sudah lumayan hebat kemampuannya. Untuk router OS-nya, mikrotik router OS ya seperti operating system pada umumnya, kemudian bisa diinstal di PC yang berbasis 32 bit dan terinstal di semua tipe router. Untuk mengakses router OS, kita bisa secara langsung menggunakan monitor atau keyboard jika router OS tersebut diinstal di PC menggunakan kabel serial konsol. Kemudian kalau kita remote, kita bisa menggunakan yang berbasis CLI dan yang berbasis GUI. Untuk yang berbasis CLI disediakan ada SSH, ada Telnet, kemudian yang berbasis grafik GUI ada Winbox dan Webfix. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan yang berbasis GUI dengan menggunakan Winbox. Winbox bisa didapat di mikrotik.com juga. Di sini di software, kemudian pilih Winbox. Disediakan yang 64 bit dan juga yang 32 bit. Tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan Winbox. Semua router boot yang sudah nyala, maka
bisa langsung terdeteksi di Winbox. Komputer yang saya gunakan ini, Winbox-nya sudah mendeteksi beberapa router. Kita gunakan yang ini, yang kita pasang, klik MAC address-nya. Di sini belum ada IP address-nya karena memang masih belum dikonfig. Kita klik MAC address-nya, kemudian klik connect. Ini tampilan ketika sudah masuk di Winbox. Nah, seperti halnya sistem operasi yang lain, seperti halnya komputer-komputer juga, kita tidak bisa semena-mena langsung mencabutnya ketika mematikan. Jadi di sini juga harus ada proses shutdown-nya. Pada video ini saya jelaskan untuk proses shutdown. Shutdown di Mikrotik itu menggunakan Winbox, ada di sistem, kemudian pilih shutdown dan pilih yes, maka router ini akan mati. Oke, sementara untuk shutdownnya seperti itu, kita lanjutkan ke konfigurasi dasar. Langkah yang pertama adalah ketika di sini belum ada konfigurasinya, kita konekkan dahulu dengan internet dengan cara IP DHCP client, kemudian kita add. Di sini ada interface-nya, karena tadi sudah digunakan di Ether 1, yang ke internet kita pasang di Ether 1, maka kita gunakan interface Ether 1. Kita klik apply, maka akan searching. Ketika sudah bound, kita oke. Artinya, jika statusnya sudah bound, maka router ini sudah mendapat IP address dan router ini sudah terkonek dengan internet. Yuk kita cek melalui new terminal. Kita ping ke Google. Nah, sudah jalan. Ini artinya sudah terkoneksi dengan internet. Selanjutnya, di sini saya akan membuat konfigurasi WiFi. Jadi kita setting WiFi-nya. Ini internetnya sudah jalan. Sekarang kita aktivasi WiFi-nya. Ada di menu wireless. Kemudian kita klik WLAN 1. Kemudian kita centang atau di enable. Kemudian kita klik 2 kali. Kita ke menu wireless, modenya diganti AP Bridge karena ini nanti akan bertugas sebagai access point. Kemudian kita ganti SSID-nya. Kita klik apply. Kemudian oke. Kita cek apakah sudah muncul. Ya, di sini sudah muncul. Tetapi wireless ini belum bisa digunakan karena konfigurasinya belum selesai. Yuk, tetap lanjut di sini. Selanjutnya, biar WiFi-nya ini bisa digunakan, kita klik IP address karena WiFi-nya belum dikasih address. Kita tambahkan, kita boleh memberi IP berapa saja. Misal kita membuat IP lokal. IP yang saya berikan 192.168.100.254. 254 adalah IP aktif terakhir. Kenapa saya pilih 254? Karena Mikrotik ketika memberikan IP kepada kliennya nanti dari belakang. Sehingga kalau saya kasih 254, nanti klien yang pertama yang connect adalah nomor dari belakang selain 254. Nanti ada di pengaturan DHCP server. Jangan lupa dikasih /24. Interface yang dipilih adalah WLAN 1 karena kita nanti menggunakan wireless. Kemudian klik apply, oke. Selanjutnya kita ke DHCP server. Apa perbedaannya DHCP client dan DHCP server? DHCP client bertugas sebagai klien.
dia meminta IP kepada servernya. Jadi tadi di header 1 ini bertindak sebagai DHCP client, dia akan meminta IP kepada server atasnya Mikrotik ini, dalam hal ini adalah modem. Kemudian melalui WLAN 1, Mikrotik nanti akan memberikan internet kepada kliennya. Makanya di sini DHCP server yang dipilih WLAN 1. Jadi WLAN 1 nanti akan memberikan internet kepada kliennya. Jadi Mikrotik nanti akan memberikan internet kepada kliennya melalui WLAN 1. Maka dari itu WLAN 1 dibuat server, DHCP server. Kita klik next. Ini adalah space-nya dari WLAN 1 tadi, DHCP address space. Kemudian ini adalah gateway. Jadi WLAN 1 tadi yang sudah kita config ini bertugas sebagai gateway. Next. Address to give out adalah memberikan IP kepada klien. Jadi kita beri rentang berapa? Kalau secara default adalah 1 sampai 253. Tidak sampai 254 karena 254 sudah digunakan di WLAN 1. Ketika di sini saya rubah menjadi 1, maka yang di sini akan berubah menjadi 2. Jadi biarkan seperti ini, kita cukup mengganti yang belakang. Berarti misalnya kita ganti 99 sehingga nanti klien yang pertama connect akan mendapat IP 99. Lalu yang kedua mendapat IP 98 dan seterusnya sampai ring ini habis. Kemudian diklik net. DNS server, next. Oke, sudah jadi. Di sini muncul merah karena belum ada klien yang connect. Selanjutnya kita share internet yang ada di Mikrotik ini melalui firewall dengan cara klik IP firewall. Kita ke NAT, tambahkan atau di add, langsung ke action. Kita masquerade apply, oke. Nanti Mikrotik akan mendeteksi ketika ada aliran masuk, maka akan di masquerade. Sekarang kita cek, kita putus dulu, kita connect yang ini. Oke, sudah connect. Sekarang kita cek berapa IP yang didapat dari laptop ini. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Mikrotik memberikan IP kepada kliennya itu dari belakang. Terbukti di sini mendapat IP 99. Oke, cukup mudah untuk konfigurasi Mikrotik. Sekarang kita shutdown, kita praktekkan kita shutdown dengan cara sistem shutdown. Yes. Baik, saya jelaskan untuk ciri-ciri Mikrotik yang sudah shutdown. Ini router bootnya ketika sudah di shutdown, lampunya tetap nyala karena di sini Ender 1 dan Ender 2 dipasang kabel tadi dan ada aktivitas. Ketika ini saya cabut, maka di sini akan tetap nyala. Itu artinya router sudah mati dan bisa dicabut powernya. Seperti ini. Cukup mudah ya. Dengan men-shutdown Mikrotik tadi, maka secara otomatis Winbox-nya juga keluar. Kita nggak bisa masuk lagi selama ini tidak dihidupkan. Oke, sampai di sini video kita kali ini tentang perkenalan Mikrotik. Tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, ketik di kolom komentar jika ada pertanyaan, dan di-share jika video ini bermanfaat.
Untuk kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.